khususnya perempuan Bali ya, dalam meningkatkan ekonomi lokal. Menjadi pahlawan itu sangat gampang dengan cara tadi, mari kita menjadi pahlawan bela beli ya. Terus yang kedua, mari ciptakan pasar, meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi lokal, terutama di Desa Kendran yang sudah kita laksanakan. Halo pemirsa YouTube Bali 1, jumpa lagi bersama Ayu Mirah. Kali ini Mirah akan mengajak pemirsa semua untuk kita mendengarkan kisah inspiratif, cerita inspiratif juga berkaitan dengan Rotary Club of Bali Bersinar. Dan pastinya sebelum kita akan mengobrol berkaitan dengan topik menarik hari ini, yaitu Growing Local Economic, kita juga informasikan nih untuk pemirsa, kita sedang berada di studio STIMIK Brimakara, salah satu kampus IT terbaik di Indonesia. Kalau begitu kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Jadi yang pertama ada Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, yaitu Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda SH MMMH. Halo Ibu. Halo. Apa kabar hari ini Bu? Baik. Sehat asengkara. Harus sehat. Harus kalau nggak sehat nggak bisa datang ke YouTube Bali 1. Iya, tepat sekali. Nah, Ibu sendiri merupakan Presiden Club of Rotary Bali Bersinar, Ibu ya. Berarti sejak tanggal 28 Januari 2022. Baik, fresh sekali, tapi dengan program yang luar biasa, tapi kita akan bahas nanti. Dan kita bersama narasumber kedua ya, pemirsa YouTube Bali 1, ada Community Economic Development, ada DRA Ana Agung Raitir Tawati MSc. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Baik. Baik dan sehat dan bersinar. Seperti namanya ya, Bali Bersinar. Kali ini Ibu Gung bersinar-bersinar semuanya. Dan kita akan membahas berkaitan dengan topik menarik, yaitu Growing Local Economy. Jadi membahas tentang Prani dan House of UMKM Bali Bersinar bersama Bu Gung Tini dan juga Bu Gung Tirta. Tapi sebelum kita akan membahas lebih lanjut nih berkaitan dengan Growing Local Economic-nya, nah bolehlah Bu disapa-sapa pemirsa Bali 1. Ini dari Bu Gung Bali Bersinar akan menyapa nih. Selamat sore atau siang, pagi ya. Yang penting semangat pagi buat pemirsa YouTube Bali 1. Jadi jumpa lagi dengan Rotary Club of Bali Bersinar. Kali ini kami ingin berbagi terkait growing local economy, karena dari 7 fokus area Rotary, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi lokal. Ini sangat sejalan ya dengan situasi pandemi COVID-19 yang 2 tahun kemarin menyebabkan lumpuhnya ekonomi Bali sampai minus 9% ya. Jadi kehadiran kami bukan baru kali ini sebagai Rotary Club of Bali Bersinar, tapi kami sudah bergerak lama terkait ini, sehingga kami dalam melaksanakan 7 area fokus Rotary selalu bersinergi dengan stakeholder yang lain. Wow, jadi gambaran Rotary ini merupakan organisasi yang sudah lama sekali Bu ya, bahkan tingkatan dunia. Iya, ini adalah internasional. Jadi usianya 113 tahun yang lalu. Jadi Rotary ini mempunyai visi selalu ingin berbuat kebaikan untuk kemanusiaan, dan orang-orang yang ada di dalamnya juga termasuk orang-orang yang baik, yang mempunyai waktu, tenaga, dan pikiran, dan terutama juga ada uangnya. Intinya adalah untuk pengabdian ya. Nah, kalau misalnya Bu Gung Rai berarti fokusnya dari beberapa bidang tersebut ya, berkaitan dengan ekonomi. Ya, jadi dari member yang kami ajak berkumpul bersama untuk melaksanakan visi misi dari Rotary ini adalah sebanyak 24 orang. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab pada 7 fokus area tersebut. Jadi yang kali ini, jadi Bu Gung Rai Tirta ini adalah sebagai community economy development-nya, dan kami mencoba untuk
cara kami mengimplementasikan ini bukannya sekedar berkegiatan, tetapi lebih pada ingin meningkatkan kapasitas dari perempuan kebetulan. Rotary Club Bali Bersinar ini masih anggotanya 24 itu perempuan ya. Jadi kami mencoba untuk membuktikan bahwa perempuan itu juga mampu menjadi leader, sehingga kami pilih adalah membina satu desa. Ada satu fokus desa ya. Satu desa. Nah, kalau misalnya Bu Gung Rai Tirtawati juga, seperti apa Bu gambaran di economic development ini yang memang bisa dikatakan seperti tadi Bu Gung Vini bilang ada ketersinggungan ke arah ekonomi yang kemarin sempat meredup, kali ini dibangkitkan bersama lagi, seperti apa Bu? Baik, terima kasih Mbak Agung Cantik pada hari ini yang memandu acara kita. Kebetulan saya ditugaskan sebagai Community Economy Development. Pada saat ini kita akan membahas tentang growing local economy. Yang jelas bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Presiden kami, dalam hal ekonomi kami berkegiatan, bekerja sama, meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi lokal, terutama di Desa Kendran yang sudah kita laksanakan atau kami laksanakan di sana. Kaitannya dengan kegiatan menumbuhkan growing local economy. Kemudian di sana ada beberapa banjar yang sudah kita laksanakan, ada yang disebut dengan Banjar Gunakse dan ada Banjar Kepitu. Jadi di sana dari Rotary Bali Bersinar memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ada di Banjar tersebut. Kalau di Banjar Gunakse penekanannya adalah pada ekonomi menumbuhkan kreatif, bukan ekonomi kreatif. Sedangkan kalau di Banjar Kepitu penekanannya adalah kaitannya dengan kerajinan di bidang usaha keagamaan. Jadi misalnya mereka menumbuhkan kegiatan membuat upekara, baik mengenai upekara sesajen dan lain sebagainya itu. Kemudian di dalam Rotary Bali Bersinar, di dalam melaksanakan kegiatan tidak lepas juga kita bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi perempuan yang khususnya kaitannya dengan ekonomi. Di sini kita bekerja sama dengan koperasi perempuan ramah keluarga yang bersinergi Pang Pada Payu. Baik, ada seperti itu ya Bu. Tapi kalau memang di Bali istilah itu memang harus diterapkan mungkin. Gini, kami mencoba untuk menggali kearifan lokal yang potensinya, Bu. Jadi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali itu sendiri di dalam situasi pandemi kemarin 2 tahun itu. Bagaimana caranya mempertahankan ekonomi secara sustainable. Jadi dengan konsep Pang Pada Payu ini adalah win-win solution yang ingin kami kedepankan. Nah Bu, melihat kondisi saat ini untuk di Indonesia sendiri Bu, membahas tentang UMKM juga nih. Di Indonesia itu kira-kira 65% didominasi UMKM yang diinisiasi atau dibentuk oleh perempuan. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan hal itu? Apakah hal itu juga relevan seperti yang terjadi di Desa Kendran mungkin atau seperti apa? Jadi sebenarnya memang perempuan itu termasuk sangat berkontribusi ya terhadap keberlangsungan dari sebuah keluarga. Jadi walaupun yang terpublish di data dari Kemenkop yang tadi Gombirah sampaikan hampir 60%, itu sebenarnya kalau dicari hampir ya katakan 100%. Kalau kita ke pasar saja ya, kalau kita mau ke pasar ya di data yang lebih rigid lagi itu kalau kita ke pasar hampir semua perempuan di sana ya. Jadi itu sebenarnya kita harus bersyukur bahwa memang ternyata perempuan itu mendapatkan suatu porsi yang lebih dari sisi ekonomi. Tetapi jangan salah, kearifan lokal hidup juga mengapresiasi perempuan itu mempunyai tiga kekuatannya, tiga kekuatan yang ada di diri perempuan itu. Jadi sebagai pencetus ide kreatif dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dan dari sisi perlindungan.
Jadi perlindungan itu lebih luas ya. Dalam hal ini adalah bagaimana melindungi sosial budaya yang ada di Bali juga. Itu juga inisiasi atau inisiatornya adalah perempuan gitu. Jadi bukan berarti kami ini mendikotomikan perempuan dan laki-laki. Itu data yang menyatakan ya, hampir 60% itu Kemenkop. Tapi kalau kita akui bersama di Bali justru hampir ya, kalau bilang 100%, kami ini Bali perempuan kayaknya arogan ya. Katakanlah 99% lah. Jadi 1%-nya milik laki-laki. Tapi memang kalau dari powerfulnya perempuan sebenarnya bukan main di bidang ekonomi, Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya membahas tentang Prani ini seperti apa, Bu? Berkaitan yang dilakukan oleh Economic Development di Rotary Club of Bali Bersinar. Nah, jadi sebelum nanti apa itu Prani dan sebagainya, nanti kita bersinergi dengan siapa gitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat YouTube Bali 1 ya, dan kita semua bahwa Desa Kendran itu memiliki 10 banjar ya. Jadi 10 banjar itu kami ingin segala yang terkait edukasi dan literasi, baik itu sosial, budaya, ekonomi, bahkan nantinya akan ke politik ya. Itu penting juga ya. Pasti. Memberikan suatu pemahaman tentang politik dasar kepada masyarakat agar benar-benar juga bisa berkontribusi secara positif. Jadi kami mencoba bagaimana kembali ke sejarah bahwa Bali itu dipenuhi oleh banjar. Banjar itu adalah media tempat berkumpulnya masyarakat untuk mendapatkan sesuatu hal yang di luar dari domestiknya. Nah, dalam situasi yang kekinian ya, jadi teknologi semakin maju, banjar ini kadang-kadang tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya. Nah, kami hadir di Desa Kendran ini ingin 10 banjar itu kami coba meng-create menjadi pusat literasi dan edukasi. Nah, yang salah satunya yang tadi disebutkan dari 10 banjar itu kami pilih di dalam menumbuhkan ekonomi lokal, kami pilih 2 banjar. Jadi Banjar Gunakse dan Banjar Kepitu. Kalau Banjar Gunakse itu kami fokus pada ekonomi kreatif karena kami akan mengajak juga para teruni ya, jadi para pemuda-pemudi generasi muda itu untuk bisa mulai menyadari pentingnya bahwa kemandirian secara finansial itu sangat utama gitu ya. Terus yang di Kepitu kami mencoba untuk bagaimana memang hampir 100% di Bali itu menjadikan daya tarik itu dari sisi budaya. Kami coba untuk bagaimana mensiasati yang memang ahli di bidang upakara itu bisa juga menghasilkan secara signifikan untuk finansialnya. Jadi jangan hanya sekedar galungan kuningan untung, tetapi ini adalah yang sustain gitu. Jadi kita coba untuk meng-create-nya menjadi bisnis yang modern gitu. Wow, bisnis yang modern begitu. Jadi ada manajemennya itu. Iya benar, kebetulan di situ. Nah, kalau misalnya tadi sudah digambarkan sebelum kita membahas ke Prani, berarti sekarang kita akan merujuk ke Praninya yang merupakan program jadi program dari konsep 2 banjar ini kita buat ini istilahnya Prani ya, jadi pusat wirausaha mandiri. Pusat jadi wirausaha inilah ya. Ini pakarnya nih. Pakarnya Bugong Raya. Seperti apa, Bu? Berikan gambaran untuk kami nih yang memang akan mengobrol lebih lanjut dengan Rotary Club of Bali Bersinar tentang Prani yang menjadi istilah memajukan ekonomi di Desa Kendran. Seperti apa, Bu? Baik, kaitannya dengan Prani, kami di Rotary Bali Bersinar. Jadi istilahnya Prani itu adalah pusat wirausaha mandiri. Jadi yang dilaksanakan di Desa Kendran itu sudah berjalan dan nanti yang kita prioritaskan tidak hanya dari UMKM ya, dari UMKM yang sudah memiliki dari anggota yang sudah ada, tapi juga bagi pemuda-pemudi yang ada di sana, itu kita juga berikan pelatihan-pelatihan kaitannya dengan bagaimana mereka agar bisa menjadi entrepreneur gitu. Kemudian juga bagi yang sudah memiliki UMKM yang ada di Desa Kendran, kita kembangkan mereka melalui House of UMKM Bali Bersinar.
Dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan di Rotary Bali Bersinar, kita mengadakan event untuk berpameran. Jadi memberikan kesempatan kepada anggota atau masyarakat yang ada di Desa Kendran yang memiliki usaha, yang memiliki usahanya yang perlu disosialisasikan, perlu dikembangkan agar semakin meningkat, kemudian juga finansialnya semakin juga bertambah. Itulah mana peran kami. Di samping juga seperti itu, kita kaitannya dengan Prani, kita juga bersinergi dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga dan Perempuan Indonesia Maju. Ada perempuan pemimpin Indonesia yang sudah kita kerjasamakan. Disinilah peran dari Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, khususnya memberikan kesempatan kepada anggota UMKM untuk memanfaatkan koperasi, memanfaatkan koperasi, juga koperasinya jalan. Berjalan. Baik UMKM-nya juga. Ya, UMKM-nya juga berjalan kalau mereka kekurangan modal, karena kalau kita usaha tentunya pasti butuh modal. Modal dari mana? Kita siapkan di koperasi. Kemudian koperasinya juga demikian. Kita juga punya beberapa bidang usaha yang ada di koperasi. Ada bidang simpan pinjam, ada bidang jasa, ada bidang pedagang, ada juga bidang jasa, ada diklat. Berarti memfasilitasi masyarakat secara lebih mengkhusus seperti itu, lebih sesuai mengkhusus kebutuhan. Dan kita harapkanlah sustainable. Berkelanjutan ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tadi dari segi marketing, mungkin kita akan bahas di akhir dulu. Untuk pengembangannya, seperti apa yang dilakukan Ibu untuk proses dari yang sudah ada, bagaimana dikembangkan lagi, dan yang belum ada bagaimana untuk bisa dibentuk nih, terutama untuk masyarakatnya. Ya, jadi sebelum nanti dibahas lebih lanjut oleh Bu Rai Tirta, jadi kami mencoba untuk masyarakat itu kita data ya. Jadi kita tidak paksa semua, tetapi ada inisiatif dari dirinya sehingga dia akan mendaftar sebagai anggota Prani dulu. Jadi masuk di dalam pusat wirasa mandiri. Jadi setelah di sana digodok ada kurikulumnya tuh. Jadi ada pembelajarannya dari tes psikotesnya juga kami penting juga memberi tahu. Jadi minat bakatnya tuh di mana gitu. Tidak hanya sekedar kita menjalankan program tentang wirausaha, tapi lebih pada minat dan bakat dari masyarakat tersebut. Nah, itulah ketika terkumpul minat bakatnya, Prani ini akan mensinergikan kepada orang yang kompeten. Jadi kami juga akan bekerja sama dengan Perempuan Pemimpin Indonesia, dengan BEDO dan sebagainya. Bahkan kami juga mengajak beberapa universitas untuk bisa mendevelop kegiatan Prani tersebut. Wow, seperti itu gambarannya. Berarti terkait dengan Rotary Club of Bali Bersinar memfasilitasi tidak hanya di satu aspek atau dua aspek, tapi keseluruhan, agar pengembangannya bisa maksimal. Jadi agar tadi disampaikan House of UMKM Bali Bersinar itu bisa berjalan dan bisa dirasakan manfaatnya. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada, itu proses pendidikannya akan berbeda dengan bagaimana kita mendevelop yang sudah ada. Ya kami coba dengan memasukkan segera ke House UMKM sehingga langsung berinteraksi kepada buyer. Nah, di situ tantangan untuk termotivasi bagi UMKM, para pelaku UMKM. Nah, Bu Rai, bagaimana Bu Rai aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau inisiasi yang bisa dilakukan untuk para pelaku UMKM atau yang akan menjadi pelaku UMKM demi mengembangkan bisnisnya? Baik, kaitannya dengan marketing ya intinya. Jadi dalam mengembangkan bisnis UMKM, yang jelas kami dari Rotary Bali Bersinar kita juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Karena kita kerjasama dengan koperasi, setiap ada event kaitannya dengan pelatihan dalam bidang pemasaran, terutama sekarang kan zamannya online ya. Zamannya online, jadi dalam memasarkan produknya kita juga tidak menutup kemungkinan kita memberikan kesempatan kepada anggota kita yang sudah memiliki UMKM itu untuk mengikuti pelatihan, sehingga akhirnya mereka itu bisa mengembangkan produknya, memasarkan tidak hanya sekedar secara
mulai pameran saja, tetapi juga dengan melalui online. Nah, itu sebenarnya sudah kaitannya juga dengan, karena kita sudah bekerja sama dengan koperasi KPRK, karena di sana ada beberapa bidang, tidak hanya dalam bidang simpan pinjam saja, tapi juga dalam bidang dagang ada, dalam bidang jasa ada, kemudian dalam bidang diklat juga ada. Jadi memberikan kesempatan, ikutlah mereka bersinergi, gitu. Ya, sehingga akhirnya mereka tidak hanya segitu-segitu aja kemampuan ilmunya di dalam mengembangkan produknya, tidak hanya sekedar pameran saja. Iya. Nah, kalau misalnya sebelum kita bertanya tentang output dari Prani dan juga House of UMKM, nah, apakah House of UMKM ini sudah go ekspor, Bu? Ya, kebetulan juga ya go internasional maksudnya ya. Sudah ada beberapa yang sudah dari dari PPI ya, ada yang sudah, tapi tidak semua. Kemudian dari ini ada Bu Endang itu ya, Bu Endang kan juga sudah go internasional. Tapi yang pernah itu yang menjadi kepengurusan dari Rotary, tetapi binaan kami di Desa Kendran belum. Kami akan mendevelop untuk itu. Kalau Desa Kendrannya memang belum dari anggota pengurus dari Rotarinya sudah. Oh iya, jadi bisa mendapat gambaran kalau berkaitan dengan ekspor atau penjualan keluar, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, itu lebih akan nanti diinisiasi lagi di Desa Kendrannya melalui pengalaman. Iya, jadi karena kepengurusan kami itu berbagai macam di Rotary, ada akademisi, ada dunia usaha, terus ada juga ibu rumah tangga. Gitu. Jadi kan kami ingin juga menginspirasi bagi masyarakat ya. Jadi bukan hanya orang yang punya duit bisa masuk ke Rotary, tetapi yang mempunyai niat baik untuk menjadi lebih baik dan mau berbuat baik, itu poinnya. Baik. Nah, setelah pendataan, kemudian juga pengembangan melalui pelatihan, kemudian diklat, terus marketing tidak hanya dari lokal tapi dikembangkan juga oleh anggota Rotary, bekerja sama bersinergi dengan PPI dan pihak lainnya, koperasi. Nah, dari outputnya sendiri apa sih yang paling diharapkan Ibu untuk adanya Prani dan juga House of UMKM ini demi memajukan masyarakat? Kembali kepada visi misi dari Rotary adalah bagaimana kami ini melakukan pengabdian kemanusiaan, bukan hanya sekedar membantu secara tidak berkala ya. Jadi kami ingin secara sustainable adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi. Jadi bagaimana membantu kemandirian desa itu, karena kebetulan Desa Kendran itu di 2016 sudah menjadi atau dicanangkan sebagai desa wisata. Nah, karena desa wisata kalau ini di-develop menjadi desa wisata yang sebenarnya, itu akan sangat terdampak bagi perempuan itu sendiri. Nah, itulah kami hadir untuk bisa mengantisipasi apa hal-hal yang nanti akan mencederai perempuan itu sendiri, bahkan kepada anak. Nah, jadi outputnya kami harapkan adalah bagaimana perempuan-perempuan di Desa Kendran itu bisa lebih menjadikan kemandirian dari sisi ekonomi, sehingga antara laki-laki dan perempuan itu saling menguatkan untuk bisa mendukung program dari desa tersebut. Ya, Bu Gung Rai, apakah ada menambahkan dulu Bu berkaitan dengan output yang diharapkan dari Prani dan juga House of UMKM ini? Iya, jadi harapan ya kami ya, bagaimana sekarang dari UMKM yang ada, baik yang ada di Desa Kendran maupun yang ada di anggota kami yang ada di Rotary, bagaimana tidak hanya sekedar mandek sampai di sana saja, tapi harus tumbuh dan berkembang menuju yang lebih baik, kemudian sustainable, terus berkembang, kemudian mereka bisa meningkatkan dan menyadari bahwa itu adalah penting, tidak hanya mengandalkan orang lain, tapi mereka harus bisa percaya pada dirinya sendiri bahwa apa yang dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan dengan baik, dengan jujur, kemudian dengan disiplin, pasti akan mencapai kesuksesan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu sebenarnya yang menjadi harapan kami dari apa yang sudah dikembangkan dari UMKM yang ada di Desa Kendran maupun dari anggota Rotary atau kepengurusan Rotary.
Baik. Nah, kalau di sini kan kita bersama pemirsa Bali 1 semua ya. Otomatis pemirsa Bali 1 sudah mendapat gambaran nih berkaitan dengan yang ada di Desa Kendran. Nah, boleh Bu diinformasikan sekali lagi potensi yang dimiliki Desa Kendran dan bisa didukung nih oleh pemirsa Bali 1, misalnya ada memerlukan hasil-hasil yang ternyata dibuat di Desa Kendran, boleh Bu digambarkan kepada pemirsa Bali 1. Jadi kami Rotary Club Bali Bersinar memilih Desa Kendran ini salah satunya adalah Desa Kendran sudah ditetapkan jadi desa wisata, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali potensi yang dimiliki yang belum optimal ya. Sehingga orang mengenal Gianyar Ubud gitu kan. Jadi kami mencoba Gianyar itu banyak, jadi ada Kendran. Kalau orang ke Bali kenalnya Kute gitu kan. Nah, kami mencoba itu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, Desa Kendran itu adalah desa yang sejuk ya. Jadi ada sawahnya, pasti hasilnya adalah beras gitu ya. Terus yang kedua kerajinan, jadi handicraft ada dari kayu, dari batu gitu ya. Terus potensi yang paling mendukung adalah alamnya, jadi potensi alam ya. Jadi itu ingin juga kami develop bahwa potensi alam yang dimiliki itu akan kami create menjadi bisnis yang modern yang tadi saya katakan. Contoh, ada tempat pemulukatan. Nah, selama ini kan bebas ya, tidak diorganize ya gitu. Nah, kami mencoba bagaimana pemuda-pemudi itu bisa tidak lari ke desanya, keluar desa untuk bisa mendapatkan kemandirian finansial, tapi dari potensi alam yang dimiliki bisa untuk menghasilkan. Nah, contoh misalnya di desa Telaga Waje ya. Jadi air mandian di situ. Nah, itu belum di-create dengan baik gitu ya. Jadi nanti ada kontribusi dari karcisnya, tiketnya masuk. Seorang yang datang ke sana nanti harus berpakaian seperti kita orang Bali, mekaman dan sebagainya. Itu akan kami bina masyarakat setempat untuk bisa mengelola itu dengan baik, sehingga tidak cawe-cawe orang datang ke situ gitu. Jadi itu potensi alam yang sangat mendukung sekali. Bisa aja juga masyarakat punya homestay. Nah, itu juga kami mulai untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kompeten di situ untuk bisa apa sih standar dari homestay yang bisa dinilai oleh sebuah desa wisata. Nah, itu kan juga entrepreneur juga. Baik, sebelum penutup bagaimana Bu Gorai? Apalagi tadi sempat disinggung juga potensi alam yang diutamakan. Kalau kita di Bali, sarana prasarana terkait dengan persembahyangan atau lain sebagainya, upacara, itu pasti tidak jauh-jauh dengan alam gitu untuk bahannya dan lain sebagainya. Apa sih Bu yang paling bisa dinikmati oleh pemirsa Bali 1, misalnya memerlukan ulat-ulatan kah atau banten gitu? Seperti apa Bu di sana? Iya, yang jelas di Banjar Kepitu itu ada beberapa istilahnya beberapa orang yang membuat alat-alat perkara seperti misalnya ulam jaru gitu ada di sana. Bisa kalau misalnya mau mencari bahan-bahan untuk upacara jaru di Desa Kepitu jadi kami mencoba itu nanti memetakan itu. Jadi 10 Banjar itu nggak mencari keluar nanti. Nah, kalau kita sudah membuat tematik Banjar sehingga perputaran ekonomi terjadi di situ. Terus kaitannya juga dengan potensi alam yang ada di sana, dengan adanya air yang berlimpah, kemudian sumber kehidupan air suci dan air suling. Dan katanya di sana juga airnya itu tidak perlu dimasak lagi dan bisa langsung diminum. Itu sebenarnya sudah bisa dijadikan perekonomian bagi generasi muda di sana. Minimal kita bikin kemasan lah, bikin kami kita memberikan kesadaran kepada mereka, menumbuhkan rasa entrepreneurship-nya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian bagaimana mereka bisa membuat kemasan, sehingga di sana kan banyak ada homestay, ada hotel-hotel. Mungkin airnya itu adalah air suci atau air yang ada di Desa Kendran. Hanya kita beri kemasan aja. Jadi kita ini merupakan suatu PR. PR untuk menghimbau kepada masyarakat generasi muda di sana sehingga untuk menambahkan perekonomian masyarakat di sana. Iya, benar sekali, karena
kreatif dan inovatif Iya. ya untuk saat ini, dan pastinya pemirsa suka membeli sesuatu yang estetik gitu bahasanya untuk sekarang ya, dan itu juga menjadi hal yang akan dilakukan oleh Rotary Club of Bali Bersinar. Nah, sebagai closing statement ini dimulai dari Bu Gorai Tirtawati dulu, bagaimana Bu ajakannya untuk pemirsa Bali 1 terutama perempuan nih sebagai pahlawan untuk meningkatkan yang namanya lokal ekonomi kita ke depannya? Kaitannya dengan meningkatkan lokal ekonomi kita. Jadi saya menghimbau kepada para perempuan, baiklah kita mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri tidak kalah kok dengan produk-produk luar. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau kita ingin maju, ingin berkembang, ayo kita mencintai produk dalam negeri. Contoh saja, saya punya presiden ya, kita mengelola UMKM, tidak pernah kok belanja keluar, tapi semua kita yang mensponsori atau memotivasi, memberi contoh untuk menggunakan produk yang dibuat oleh UMKM, sehingga UMKM semakin termotivasi, semakin senang, mau mereka meningkatkan usahanya, penghasilan juga semakin bertambah, kemudian yang pakai juga akan pede bahwa ini loh binaan saya. Nah, itu yang penting adalah mari kita mencintai produk dalam negeri. Terima kasih Bu Gung Tirtawati. Nah, bagaimana dengan Bu Gung Tini nih untuk growing local economy? Saya ingin mengajak perempuan Bali, khususnya perempuan Bali ya, dalam meningkatkan ekonomi lokal. Menjadi pahlawan itu sangat gampang dengan cara tadi, mari kita menjadi pahlawan bela beli ya. Terus yang kedua, mari ciptakan pasar. Jadi kalau kita menciptakan pasar, tidak semua kita samaratakan potensi perempuan, tetapi sesuai dengan potensinya kita akan mengoptimalkan perempuan. Jadilah perempuan yang cerdas, yang inovatif dan kreatif, sehingga labeling pahlawan bagi diri perempuan itu sangat mudah. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Gung Tini, Bu Gorai Tirtawati sudah sharing kepada pemirsa Bali 1. Intinya pemirsa, sekali lagi kita cintai produk dalam negeri dan kita tumbuhkan kreativitas dan inovasi dari dalam diri kita untuk menumbuhkan ekonomi, dimulai dari tempat kita, Bali dan juga Indonesia. Baiklah pemirsa Bali 1, sampai di sana obrolan kami untuk hari ini bersama Rotary Club of Bali Bersinar yang membahas berkaitan dengan growing local economic, Prani dan House of UMKM Bali Bersinar. Kalau begitu, sampai jumpa di YouTube Bali 1 selanjutnya. Bye. Dah.